Jadi di sini ada soal 1 yaitu jelaskan perbedaan antara program, aplikasi, dan software. Program adalah rangkaian berupa instruksi-instruksi yang memiliki fungsi tersendiri untuk dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Nah, sedangkan aplikasi ialah merupakan gabungan beberapa program yang memiliki fungsi yang kompleks dan mempunyai tampilan interaktif atau graphical user interface untuk penggunanya. Nah, dan sedangkan software atau perangkat lunak adalah aplikasi yang mempunyai dokumentasi seperti instruksi, penggunaan untuk mempermudah pengguna, dokumentasi, pengembangan perangkat lunak seperti pembaruan fitur-fitur yang dibuat oleh developer. Nah, dan untuk di soal kedua ini saya membuat sebuah program untuk menghitung nilai akhir siswa dan ada grade-nya. Kita mulai dari atas. Include studio.h ini dan include semua yang ada di atas ini adalah header pemanggil fungsi. Untuk studio.h ini kita pakai karena nanti ada fungsi gets yang kita pakai. Kemudian kunio.h ini ada gets dan clear screen. Nah, iostream itu untuk scene, cout, dan endline. Kemudian kita buka di sini untuk main seperti biasa. Kemudian kita inisiasi variabelnya, tip datanya, dan juga panjang data yang akan dibutuhkan. Kita pakai karakter, nama, dan grade karena nanti di sini hanya huruf. Kemudian integer untuk I dan J, array dan jumlah siswanya. Kemudian float untuk tugas UTS kelas akhir. Jadi, misalnya kalau dia desimal dia masih bisa dibaca. Kemudian kita gunakan karakter U untuk pengulangannya. Kemudian do di sini adalah pembuka untuk perulangan, nanti ada while di belakang. Oke. Clear screen untuk membersihkan layar tampilannya dulu. Nah, kemudian nanti kita akan keluarkan kata-kata program hitung nilai akhir. Lalu di bawahnya akan muncul dengan menggunakan cout materi pemrograman C++. Kemudian di bawahnya lagi adalah masukkan jumlah siswa. Kemudian jumlah siswa ini akan dimasukkan ke variabel J atau banyaknya siswa. Kemudian setelah dimasukkan semuanya ini akan muncul lagi for. Ini adalah kondisi penghitungan yang akan digunakan dalam program ini. Jadi apabila I sama dengan 1 atau array-nya itu masih 1 dan I kurang dari atau sama dengan J jumlah siswa, maka penghitungan akan terus dilakukan. Kemudian tampilan yang akan muncul yaitu siswa ke I atau ke array-nya. Dia akan terus berulang sampai jumlah siswa itu selesai. Begitupun juga dengan di bawah-bawahnya. Nama siswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, semuanya. Kemudian nama siswa ini akan kita ambil dengan fungsi gets. Nama nilai tugas juga dengan kita masukkan ke variabel tugas. UTS kita masukkan ke variabel UTS. Kemudian UAS kita masukkan ke variabel UAS. Nilai akhir ini adalah hitungan pada nilai akhirnya, yaitu tugas kita berikan bobot 30% atau di sini kita bisa tulis 0,3 di sini. Kemudian UTS kita bisa kasih 30% juga. Kemudian UAS kita pakai 40% atau kita bisa tulis 0,4. Jadi total bobotnya adalah 100%. Kemudian apabila jumlah nilai akhir itu sudah ditemukan, apabila nilai akhirnya itu sama dengan atau lebih besar dari 80, grade akhirnya yaitu A. Atau kalau nilai akhirnya itu sama dengan atau lebih besar dari 70 tapi tidak lebih besar dari 80, maka nilainya B. Dan apabila nilai akhirnya itu lebih besar
atau sama dengan 59 tapi tidak lebih dari 70, maka grade-nya adalah C. Dan apabila nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 50 dan tidak melebihi 59, maka nilainya D. Selain itu, nilainya E. Sudah, akhir situ untuk kondisi penghitungannya. Ini adalah tampilan dari penghitungan tadi. Nah, seperti biasa, clear screen dulu untuk membersihkan layarnya. Kemudian, ini tampilan yang akan dikeluarkan daftar nilai. Di bawahnya ada materi pemrograman C++. Kemudian, ini perulangan yang seperti di atas tadi. Untuk array-nya berapa kali diulang ini juga. Di sini nomor kita yang akan keluar adalah ini array-nya. Kemudian nama siswanya, bila kita memasukkan jumlah siswanya tadi 2, maka akan ada 2 nama nanti yang muncul. Demikian juga dengan nilai dan juga grade-nya. Juga sama perulangannya berapa kali kita masukkan jumlah siswanya yang tadi. Kemudian di akhirnya nanti misalkan kita sudah masukkan 3 nama di bawah 3 nama itu atau 3 keluaran itu, nanti akan ada ulang. Nah, di sini ada kondisi while. Jadi, kalau misalnya selama dipencet tombol Y, maka proses yang di atas tadi itu setelah do tadi akan berulang. Apabila diketik T, baru dia akan berakhir. Kemudian gets di sini untuk mempertahankan tampilan. Jadi kalau sudah ada output, dia tidak langsung hilang. Dia bisa bertahan di situ sampai instruksi selanjutnya diberikan. Oke, kita akan coba run ya. Oke, nanti dia setelah di run, dia akan keluar masukkan jumlah siswa. Oke, coba kita masukkan jumlah siswa 2 ya. Nah, nama siswa yang pertama misalnya Rara. Misalnya nilai tugasnya 80, nilai UTS-nya 87, dan nilai UAS-nya 85. Dan siswa yang kedua misalnya Riri. Nilai tugasnya misalnya 50, nilai UTS-nya 65, nilai UAS-nya 76. Nah, nanti dia akan keluar. Untuk Rara atau siswa yang ke-1, grade-nya itu A. Nah, untuk Riri, siswa yang kedua itu grade-nya C. Ya, jadi kita akan